Langit malam itu tampak berbeda. Awan bergerak seolah mengejar satu titik cahaya. Riak angin menggulung dari segala penjuru, seolah alam menahan napas. Sejumlah malaikat turun, berbaris rapi, membawa cahaya memanjang hingga ufuk. Langit bergetar lembut, bukan karena badai, tetapi karena penyambutan untuk satu jiwa agung. Jiwa itu adalah Sa'ad bin Mu'adz, seseorang yang bumi pun merasakan kepergiannya. Namun sebelum semua kemuliaan itu terjadi, kisah hidupnya dimulai dari tanah Madinah, jauh sebelum Islam datang. Saat lahir di tengah suku Iwes, salah satu suku terbesar di Madinah. Ia tumbuh sebagai pemimpin muda yang disegani, dikenal bijak dan pemberani. Di antara kaumnya, ia dihormati karena keberanian, wibawa, dan kecerdasannya. Madinah saat itu dipenuhi tradisi jahiliyah, namun saat memiliki hati yang jernih. Ketika kabar tentang dakwah Rasulullah mulai terdengar, saat masih belum mengetahui banyak. Hingga suatu hari, seseorang datang ke Madinah, Mus'ab bin Umair. Mus'ab datang sebagai duta dakwah pertama, mengajarkan Islam dengan kelembutan. Kabar itu sampai ke telinga Sa'ad, membuatnya penasaran namun juga waspada. Ia mendatangi Mus'ab dengan hati yang penuh campuran marah dan ingin tahu. Namun Mus'ab menyambutnya dengan ketenangan, seolah tak tergoyahkan oleh ancaman. Mus'ab berkata, "Duduklah, wahai pemimpin Iwes, dengarkanlah terlebih dahulu." Suasana berubah. Nada suara Mus'ab membawa ketenangan aneh yang belum pernah Sa'ad rasakan. Ayat-ayat Al-Quran dibacakan, menembus hatinya seperti cahaya yang membelah gelap. Air mata Sa'ad menetes bukan karena sedih, tetapi karena menemukan kebenaran. Dengan keyakinan bulat, ia berkata, "Inilah kebenaran yang selama ini aku cari." Ia pun bersyahadat, masuk Islam tanpa keraguan sedikit pun. Kabar keislaman Sa'ad tersebar cepat, mengguncang seluruh Madinah. Karena jika pemimpin Iwes masuk Islam, Madinah tidak akan pernah sama lagi. Setelah masuk Islam, karakter Sa'ad semakin kuat. Ia menjadi pilar penting dalam penyebaran dakwah di Madinah. Kaumnya yang menghormatinya pun berbondong-bondong mengikuti jejaknya. Tak butuh waktu lama, sebagian besar suku Iwes memeluk Islam. Saat menjadi wakil umat dalam Baiat Aqabah, perjanjian penting bersama Rasulullah. Ia bersumpah setia, berkata, "Kami akan melindungi Anda seperti melindungi diri dan keluarga." Rasulullah melihat ketegasan itu dan mencintai Sa'ad sebagai seorang pemimpin yang jujur. Saat hijrah terjadi, Sa'ad termasuk orang pertama yang menyambut kaum muhajirin. Ia membantu mereka mendapatkan tempat tinggal dan pekerjaan. Islam tumbuh di Madinah dengan cepat, dan Sa'ad selalu berada di barisan depan. Ia menjadi penengah ketika terjadi perselisihan antara suku Iwes dan Khazraj. Banyak yang berkata, jika Sa'ad yang berbicara, perselisihan akan selesai. Kecerdasan emosionalnya menjadikannya sahabat yang dicintai oleh semua pihak. Rasulullah sering memintanya menjadi juru bicara dalam musyawarah besar. Sifatnya tegas, namun hatinya lembut. Pengaruhnya begitu kuat hingga musuh pun segan mendengarnya. Namun perjalanan Sa'ad baru saja dimulai, karena medan perang pertama sudah menunggu, yaitu Perang Badar. Pasukan Muslim hanya berjumlah sedikit, namun semangat mereka membara. Sa'ad berdiri di barisan depan, memegang panji dengan tegap. Ia berkata kepada Rasulullah, "Majulah, wahai Rasulullah, kami takkan pernah mundur." Kata-kata itu menguatkan seluruh pasukan. Pertempuran pun dimulai, debu dan teriakan memenuhi udara. Sa'ad bertarung dengan keberanian luar biasa, melindungi Rasulullah di setiap kesempatan. Badar dimenangkan. Nama Sa'ad semakin harum di kalangan Muslim. Namun ujian berikutnya lebih berat di Perang Uhud. Musuh datang dengan jumlah besar, penuh dendam. Sa'ad kembali mengangkat panji, wajahnya penuh ketegasan. Panah-panah musuh berterbangan seperti hujan. Sa'ad terkena beberapa luka, namun tidak goyah. Ia tetap memacu keberanian pasukan Muslim untuk bertahan. Meskipun Uhud merupakan ujian berat, Sa'ad tetap menunjukkan keteguhannya. Ia menenangkan pasukan yang terpukul karena kabar palsu tentang wafatnya Nabi. "Selama aku hidup, tak ada yang boleh menyentuh Rasulullah," serunya. Setelah Uhud, ia semakin dikenal sebagai pejuang sejati. Dan Madinah sedang menunggu perang paling mendebarkan, Perang Khandaq. Koalisi raksasa dari Quraisy dan suku-suku Arab berkumpul untuk menyerang Madinah. Rasulullah menerima ide Salman untuk menggali parit besar.
Saat ikut turun ke parit, memecah batu dengan tangannya. Ia bekerja tanpa henti, memompas semangat para sahabat. Hari-hari itu penuh dingin, lelah, dan rasa takut. Namun iman para sahabat, termasuk Sa'ad, tidak tergoyahkan. Musuh akhirnya tiba, terkejut melihat parit raksasa. Panah-panah melesat dari dua arah. Sa'ad berada di garis depan, memimpin pertahanan, hingga sebuah panah dari suku Quraisy mengenai lengan Sa'ad. Luka itu dalam, darah mengalir deras. Para sahabat segera membawanya ke tenda pengobatan. Di sana, Sa'ad berdoa, "Ya Allah, jangan ambil nyawaku sebelum Engkau menenangkan dadaku atas kaum Quraisy." Doa itu menjadi kenyataan. Beberapa hari setelah Khandaq, kaum Quraisy dihukum, dan Sa'ad dipanggil untuk menentukan hukuman mereka. Inilah momen paling monumental dalam hidupnya, dan keputusan itu mengubah sejarah Madinah. Rasulullah memanggil Sa'ad, meski ia masih luka parah. Para sahabat menggendongnya agar ia bisa hadir di majelis. Ketika Sa'ad tiba, seluruh pasukan menghormatinya. Wajahnya pucat, namun matanya tetap tajam. Rasulullah berkata, "Putuskanlah, wahai Sa'ad. Kamu memiliki hak hari ini." Sa'ad menarik napas dalam, menatap kaum Quraisy. Ia mengingat pengkhianatan mereka saat Khandaq. Lalu ia berkata lantang, "Aku akan memutuskan sesuai hukum Allah." Keputusan itu tegas, namun adil dan sesuai wahyu. Rasulullah berkata, "Engkau telah memutuskan dengan hukum Allah dari atas 7 langit." Hari itu menjadi bukti kejernihan hati Sa'ad. Namun lukanya semakin parah, mendekati akhir hidupnya. Ia dipindahkan ke tenda darurat, darah terus menetes. Para sahabat mengunjunginya, menangisi kondisinya. Sa'ad tersenyum lemah, "Aku hanyalah hamba yang berharap ridha Tuhannya." Ia mengangkat tangannya, berdoa untuk Islam dan kaum muslimin. Malaikat pun bersiap menyambutnya, karena waktunya sudah dekat. Di malam itu, langit Madinah tenang, namun terasa berat. Saat memandang ke atas, bibirnya bergetar menyebut nama Allah. Hembusan napasnya semakin pelan. Para sahabat berkumpul, menunggu dengan hati bergetar. Lalu ruh itu keluar, dengan lembut, seperti lilin padam ditiup angin. Saat itu terjadi sesuatu yang belum pernah disaksikan manusia. Arasy Allah berguncang menyambut ruh Sa'ad. Malaikat turun berduyun-duyun, memenuhi langit Madinah. Rasulullah menangis, kehilangan sahabat yang sangat beliau cintai. Para sahabat pun menundukkan kepala, merasakan getaran di bumi. Pemakaman Sa'ad bukan seperti pemakaman biasa. Malaikat ikut mengangkat jenazahnya hingga tanah pun terasa ringan di bawahnya. Para sahabat berkata, "Kami belum pernah melihat pemakaman semulia ini." Rasulullah berdiri di sisi kuburnya, penuh duka namun juga bangga. Beliau berkata, "Kematian Sa'ad membuat Arasy berguncang." Nama Sa'ad kemudian abadi sebagai pemimpin sejati, pemimpin yang hidupnya penuh keberanian, keadilan, dan iman, dan yang wafatnya mengguncang langit dan bumi. Dari seorang pemuda Madinah menjadi pilar Islam di masa awal. Dari seorang bangsawan Ewes menjadi syuhada yang Arasy menyambutnya. Kisah Sa'ad mengajarkan bahwa kemuliaan datang dari keteguhan hati, dari keberanian untuk memilih kebenaran meski dunia menentang. Semoga kita meneladani iman dan akhlak Sa'ad bin Mu'adz, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama para sahabat di surganya.